Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Maharani, saya perwakilan dari kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivis. Video ini disusun dan dibuat oleh yang pertama saya sendiri, yang kedua Hardika Chandra, yang ketiga Herni Perwitasari, dan yang keempat Silvi Ajeng Maharani. Yang pertama adalah pengertian teori belajar kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah John Biggen, Brunner, dan Ausubel. Menurut Jane, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu. Tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Jane, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap yaitu yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional 1,5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. David Paulus Ausubel. Teori belajar bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Menurut Ausubel, ada kebalikan belajar bermakna, yaitu informasi yang dipelajari lebih lama dapat diingat. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihannya yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu, yang pertama, pada dasarnya teori kognitif lebih menekan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Pengertian teori belajar konstruktivis. Konstruktivisme adalah teori belajar bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Teori belajar konstruktivis menurut Vygotsky. Teori Vygotsky menekan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Proses belajar akan efisien dan efektif jika anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dan suasana lingkungan yang mendukung dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu. Ciri pembelajaran konstruktivis adalah mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan juga pengalaman belajar yang bermakna. Kekurangan dari teori belajar konstruktivis. Yang pertama, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Dan yang kedua, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa.